Itu tugas ibu, saya tidak perlu melakukannya. Orang kalau mau berbuat sesuatu menunggu dia punya posisi besar. Sungguh, Allah nggak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada saat yang mulia ini, pada saat yang baik ini, kita masih bisa beriman kepada Allah, diberikan kesempatan untuk terus belajar melalui program kesayangan kita ini. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita, di lingkungan rumah kita, di kantor yang bekerja, atau di masyarakat umum. Ketidakberesan atau hal-hal yang tidak berjalan baik di rumah kita, di kantor, atau di banyak tempat, itu salah satu kemungkinannya adalah orang-orang yang enggan untuk berbuat sesuatu, orang-orang yang enggan untuk peduli, orang-orang yang merasa itu bukan tugas saya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas, ayo kita belajar tentang hal-hal kecil yang bisa jadi itu bisa menjadi jalan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini, ketika kita di rumah, mungkin tugas membersihkan rumah istri, ibu-ibu, itu perasaan ayah atau perasaan anak, kalau tidak kita gali dengan sebenar-benarnya, kadang munculnya adalah, itu tugas ibu, saya tidak perlu melakukannya. Itu fenomena yang sering terjadi. Atau kadang-kadang orang kalau mau berbuat sesuatu menunggu dia punya posisi besar. Coba saya jadi ketua, saya pasti akan begini begitu. Coba saya jadi pimpinan, saya akan berbuat hebat, berbuat yang luar biasa untuk tempat saya bekerja. Maka karena seringnya muncul pemikiran begitu, ketika orang tidak jadi apa-apa, tidak jadi ketua, pokoknya namanya nggak tercatat lah di tempat dia bekerja, dia kemudian hanya bekerja sesuai dengan bidangnya, aspek-aspek lain dia tidak mau melakukan. Seolah-olah sesuatu yang di sekitarnya yang sebenarnya dia bisa lakukan, itu tidak penting bagi dia, tidak mendapatkan poin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih muncul di masyarakat kita cukup banyak orang yang merasa saya akan berbuat sesuatu yang besar, saya akan berbuat sesuatu yang keren, saya akan berbuat sesuatu yang luar biasa yang bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga muncullah kebiasaan meremehkan hal-hal kecil di sekitarnya. Yang padahal jika hal kecil itu dia lakukan dengan sangat baik, dengan diniati yang benar, itu jika menumpuk bisa menjadi poin yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita membaca di dalam surah Al-Baqarah, ada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat ini Allah menyampaikan begini, sungguh Allah nggak malu untuk membuat perumpamaan dalam kehidupan berupa nyamuk. Atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Orang kalau merasa melakukan sesuatu yang segede gunung gitu ya, perannya besar, itu biasanya bangga. Tapi orang yang merasa perannya itu seperan nyamuk, itu orang sering merasa malu. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, Allah loh nggak malu ketika Allah menciptakan nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk, yang menurut pandangan orang, buat apa sih? Apa manfaatnya? Ngerepotin aja, nggak penting banget. Tapi Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu malu. Karena Allah pun telah mencontohkan bahwa melakukan hal kecil seperti menciptakan nyamuk, itu Allah pun tetap menunjukkan kepada kita tidak perlu malu ketika melakukan hal itu. Coba kita lihat diri kita. Kita posisinya di mana ya? Apakah kita masuk kepada orang-orang yang merasa harus besar dulu,
merasa harus hal besar untuk merasa bangga dalam kehidupan sehari-hari, dan kita masih merasa malu untuk menjalani kehidupan, bercerita, bertemu dengan orang ketika kita masih berada di posisi yang mungkin dianggap oleh orang banyak remeh, nggak besar. Maka coba kita nanti akan belajar lebih lanjut. Bagaimana sih seharusnya kita menyikapi profil pekerjaan kita, kemudian profesi kita, atau posisi kita di tempat kerja, di masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kita kebaikan, mengubah diri kita, perubahan diri kita yang lebih baik, mudah-mudahan memberikan perubahan kepada keluarga sekitar kita, memberikan perubahan kepada lingkungan kecil di sekitar kita, dan yang tentu kita ingin memberikan perubahan kepada Indonesia dan tentu kepada dunia. Memberikan perubahan kepada dunia tidak harus menunggu menjadi orang besar dan melakukan hal-hal besar. Lakukan hal-hal kecil, lakukan hal-hal kecil dengan bahagia, dengan nikmat. Yakinlah bahwa Allah melihat semua hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.